Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik. Ledakan pun terdengar dari dalam bangunan pabrik hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi panik. 10 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir api. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan dan dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepulan asap beserta kobaran api membesar dan membakar sebuah angkutan kota di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kebakaran bermula ketika angkot jurusan Meruya Tanah Abang ini melaju dari arah Palmerah, Jakarta Barat menuju Tanah Abang. Saat melintas di persimpangan Slipi, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin yang kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan. 5 penumpang termasuk sopir yang berada di dalamnya seketika panik hingga berlarian keluar menyelamatkan diri. Diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter, hingga warga dan petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Kasusnya kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Kibisat, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda ya Zila. Benar Togi, dan dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satu yaitu mengenai banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Bisa kita awal informasi ini di mana tabrakan beruntun kembali terjadi usai truk trailer menabrak 7 mobil di tol Bocimi, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa, namun sejumlah kendaraan ringsek parah usai terjepit. Hancur. Wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah selamat. Sejumlah kendaraan rusak parah terjepit truk trailer sesaat terlibat kecelakaan beruntun di terowongan Ciawi, Tol Bocimi, Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa, namun sebanyak 8 kendaraan mengalami kerusakan. Alhamdulillah selamat. Kejadian bermula saat truk trailer muatan air ini melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Nahas saat melintasi jalur turun menikung, pengemudi gagal rem mendadak hingga menabrak 7 mobil yang sedang antri perbaikan jalan di terowongan Ciawi. Dari hasil olah TKP, unit Gakum Satlantas Polresta Bogor diduga kecelakaan akibat supir truk lalai berkendara. Terjadi kecelakaan antara mobil besar menabrak antrian mobil-mobil kecil yang dikarenakan ada perbaikan jalan. Sedikitnya 4 mobil rusak parah dievakuasi ke unit laka PJR Ciawi dan 4 mobil lainnya dibawa pulang pengendara. Kasus tabrakan beruntun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Tersulut api cemburu, seorang pria tega menganiaya kekasihnya di sebuah kamar kos di kawasan Gunung Sari, Jakarta Pusat. Ya, selain menganiaya, pelaku merampas ponsel dan kartu ATM milik korban. Aksi kekerasan dalam hubungan asmara terjadi di sebuah kamar kos di kawasan Gunung Sari, Jakarta. Seorang wanita penghuni kos dianiaya kekasihnya. Sebelumnya terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Diduga pelaku cemburu karena korban yang sudah setahun lebih menjadi kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. Tak terima dikhianati, pelaku emosi dan menganiaya hingga merampas ponsel serta kartu ATM korban. Usai menerima laporan korban dan berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di wilayah Pasar Baru. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan kartu ATM milik korban. Peristiwa bermula saat pelaku memutuskan hubungan dengan korban. Pelaku merasa tidak terima lantaran adanya orang ketiga. Motif dalam perkara tersebut diduga adanya cemburu atas perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pelaku penganiayaan terhadap tetangga gara-gara tak terima suara berisik drum meminta maaf. Ya, sementara itu korban menolak permohonan damai pelaku dan meminta pelaku diproses hukum. Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan terhadap tetangganya, Darwin, di Cengkareng, Jakarta Barat, meminta maaf. Pelaku membenarkan melakukan pelaporan balik kepada korban, namun berharap jalan mediasi yang diajukannya mendapat respons positif dari korban. Pelaku pun berharap korban memaafkannya. Sore itu RW mau coba mediasi, tapi dia menolak, gitu loh. Nah, udah menolak. Besok saya pikir ya coba mediasi lagi, nggak taunya dia sudah naikin ke medsos ya, dia naikin ke medsos. Lah saya buru-buru, tadinya saya mau gereja terus keluarga, akhirnya balik, terus saya temuin RW, saya bilang, "Weh, ini kalau viral gini bahaya, mending segera dimediasi deh, gitu loh. Daripada nanti jadi belok nih, ya apa ya fakta yang terjadi, gitu." Nah, udah, ya ntar mediasi, jalan lagi saya. Akhirnya saya jadi makan siang sama keluarga. Nggak tahu sampai di sana, anak saya bilang, udah LP dia. Namun korban menolak berdamai. Terlanjur sakit hati, ia meminta polisi agar pelaku tetap diproses hukum. Sudah kami tanyakan, kalau memang nggak serius, memang setengah-setengah, artinya mau damai nanti, kami nggak akan pegang. Kami sudah berkomitmen sampai kapanpun tegak lurus, siapapun kayak di belakangnya, kita nggak akan damai. Sebelumnya, Dodo dan anaknya menganiaya tetangganya, Darwin. Pelaku dan anaknya tak terima ditegur oleh korban gara-gara suara bising drum yang dimainkan pelaku. Video aksi penganiayaan ini pun viral di media sosial. Akibat penganiayaan, korban terluka di sejumlah tubuhnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terluka di kepala dan tangannya akibat penganiayaan di Batam, Kepulauan Riau. Ya, penganiayaan diduga akibat pelaku tidak terima istrinya dihina di media sosial oleh korban yang merupakan mantan pacar istrinya. Tak terima istrinya dihina di media sosial, seorang pria dianiaya sejumlah orang di Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan membawa senjata tajam dan melukai korban. Pada aksinya, pelaku juga mengajak dua rekannya untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Melihat terluka parah, warga evakuasi korban ke rumah sakit. Tak berselang lama, ketika pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Penganiayaan dipicu, istri pelaku dihina di media sosial oleh korban.
Korban diketahui sebagai mantan pacar dari istri pelaku penganiayaan. Kurang dari 1 kali 24 jam melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka berinisial IB dan dilanjutkan pada hari itu juga melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka berinisial DD dan RZ. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 1 buah senjata tajam dan barang bukti lainnya. Dari Kepulauan Riau, Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.